Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Yumita Azmi dengan NIM 2305966 asal dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai landasan religius pendidikan dari mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Primanita Sholihah Rosmana MPD. Sebelum itu, pembahasan yang akan saya paparkan yaitu ada pengertian agama, ciri-ciri agama, pengaruh agama bagi manusia, pengaruh agama bagi pendidikan, urgensi agama bagi landasan pendidikan, dan yang terakhir ada implementasi agama dalam pendidikan. Oke, di pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, a artinya tidak, dan gama artinya kacau. Agama adalah kebutuhan manusia paling esensial yang bersifat universal. Sedangkan religi berasal dari bahasa Latin asalnya religier, artinya mengumpulkan dan membaca. Agama merupakan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Maksudnya di sini adalah mengikat diri pada kekuatan gaib yang suci, yakni Tuhan, yang diyakini sebagai kekuatan dan menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu ada juga pengertian agama menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Sultan Takdir Ali Syahbana. Agama merupakan sistem kelakuan dan perhubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan keajaiban yang tidak terhingga luasnya. Yang kedua, ada menurut Sidi Galzaba 1975. Menyatakan bahwa religi atau agama adalah kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, hakikat dari semuanya itu. Yang ketiga, dari Harun Nasution menjelaskan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan yang gaib. Lalu yang keempat, menurut Al-Shahrastani, agama adalah kekuatan dan kepatuhan yang terkadang biasa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan amal perbuatan di akhirat nanti. Adapun ciri-ciri agama, yang pertama, memiliki Tuhan atau sesuatu yang disembah. Yang kedua, memiliki kitab atau tuntunan hidup. Yang ketiga, memiliki pemuka agama. Yang keempat, adanya ritual. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah ada kegiatan yang dipersembahkan. Selanjutnya, pengaruh agama bagi manusia. Di poin pertama atau poin A, berpengaruh kepada kelemahan dan kekurangan manusia. Manusia dalam pandangan agama diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, agama memotivasi manusia-manusia untuk berperilaku sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam agama yang mereka anut. Lalu di poin berikutnya, berpengaruh kepada latar belakang sifat manusia. Fitrah adalah potensi bawaan dalam diri manusia yang hadir sejak lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Manusia memiliki berbagai potensi, tetapi beberapa potensi yang paling penting yaitu agama, jiwa, kebijaksanaan, dan harga diri. Lalu di poin terakhir yaitu poin ketiga atau poin C, berpengaruh terhadap tantangan manusia. Dalam kehidupan, manusia senantiasa menghadapi berbagai tantangan yang bervariasi, termasuk tantangan dari dalam diri atau internal seperti dorongan dan atau godaan, dan juga dari luar diri atau eksternal dalam bentuk upaya teknis yang sengaja dilakukan untuk menjauhkan manusia dari Tuhannya. Jika tadi pengaruh agama bagi manusia, selanjutnya ada pengaruh agama bagi pendidikan. Mengadakan pendidikan agama bagi peserta didik di dalam lembaga pendidikan merupakan salah satu fungsi untuk membentuk jiwa yang religius, sehingga apapun yang mereka lakukan nantinya itu akan berorientasi pada ajaran-ajaran agama yang mereka dapatkan. Tujuan pendidikan agama lebih rinci menurut Agus Maimun, Abdul Muthni Basri, dan Hasanuddin 2003 adalah untuk yang pertama, ada menanamkan nilai-nilai untuk menangkis pengaruh nilai-nilai negatif atau cenderung negatif akibat arus globalisasi. Yang kedua, untuk memerangi kecenderungan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Yang ketiga, untuk menanamkan pemahaman dan penghayatan nilai keadilan. Yang terakhir, yang keempat, untuk menanamkan etos kerja yang mantap sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja dan realitas sosial. Nah, selanjutnya ada pengertian landasan religius pendidikan.
Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi dasar yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Tujuan dari landasan religius ini adalah agar semua proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna yang hakiki. Adapun penjelasan atau pengertian landasan religius pendidikan menurut para ahli, yaitu menurut Umar Tirta Raharja dan Laszlo 2008 menjelaskan bahwa landasan religius pendidikan ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Lalu ada menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan agama adalah membentuk pribadi seutuhnya yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya. Pembahasan yang selanjutnya adalah implementasi agama dalam pendidikan atau penerapan agama dalam pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan agama atau studi agama. Banyak negara yang memiliki mata pelajaran khusus yang disebut pendidikan agama di sekolah-sekolah mereka. Lalu yang kedua ada perayaan dan upacara agama. Beberapa sekolah mungkin merayakan hari-hari raya agama tertentu dan mengadakan upacara agama sebagai bagian dari pendidikan. Lalu selanjutnya yang ketiga, etika dan moral dalam pelajaran. Banyak juga guru yang memasukkan prinsip-prinsip etika dan moral yang berasal dari nilai-nilai agama dalam pengajaran mereka. Lalu yang keempat, sekolah agama. Terdapat mata pelajaran khusus yang disebut dengan pendidikan agama di sekolah. Beberapa negara atau wilayah juga memiliki sekolah agama yang dimana kurikulum yang mereka dasarkan itu adalah ajaran agama tertentu. Lalu yang terakhir, yang kelima ada nilai dan etika agama. Bahkan dalam sekolah-sekolah non-agama, nilai-nilai dan etika agama dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Tujuan dari pengimplementasian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan rasa hormat antar agama atau toleransi. Lalu berikutnya untuk mengembangkan karakter dan moral pelajar berdasarkan nilai-nilai agama. Yang selanjutnya ada mendorong siswa untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran agamanya. Yang selanjutnya ada untuk mendukung tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, untuk pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Lalu, fungsi agama dalam pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan Pasal 1, disebutkan bahwa fungsi pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kesimpulan dari semua materi yang telah saya bahas tadi adalah pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi cita-cita pada intelektualnya saja, tetapi juga meliputi nilai-nilai ketuhanan, individual, dan sosial. Artinya, proses pendidikan di samping akan menuntut dan memancing potensi intelektual seseorang, juga menghidupkan mempertahankan unsur manusiawi dengan dirinya dengan landasan iman dan takwa. Agama sangat penting demi keberlangsungan pendidikan Indonesia, karena jika seseorang hanya pintar intelektualnya saja dan lemah agamanya, ditakutkan akan terjebak dalam ranah yang tidak baik. Dengan demikian, jelas bahwa peran agama, terutama keimanan dan ketakwaan, serta akhlak yang mulia sangatlah penting bagi pemberdayaan manusia di Indonesia. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.